Ucapan selamat datang. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent ke-1. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Pascalina Kriswantoro Talakua. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita di minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing dari kitab 1 Korintus 8 ayat 9 yang mengatakan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Barulah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan jemaat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam kitab Efesus pasal 4, ayat 32 yang menyatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuasa segenap dan segenap
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua." Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di sorga. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha.
Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagai ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, dan kiranya senantiasa bersyukur kepada Tuhan meskipun di tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah masa penderitaan atau pencobaan yang kita hadapi, yang masih kita alami sampai saat ini. Sebagaimana yang dialami oleh Jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia adalah salah satu jemaat yang berada di provinsi jajahan Kekaisaran Romawi yang kaya dengan kayu dan jenis logam yang berharga.
Namun Bapak Ibu Saudara, ketika dalam keadaan atau situasi di mana Makedonia yang merupakan salah satu provinsi jajahan Kekaisaran Romawi yang kaya dengan kayu dan juga jenis logam berharga itu, namun kita lihat bagaimana jemaat harus menghadapi satu kenyataan hidup, bahwa mereka tidak bisa menikmati kekayaan tersebut, yang sudah notabene merupakan juga hasil jerih payah jemaat itu sendiri. Karena kekayaan yang mereka miliki dikuasai oleh pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Sehingga boleh dikatakan Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen Makedonia, mereka tidak dapat dengan leluasa atau bahkan sama sekali tidak bisa menikmati hasil dari kekayaan tersebut. Nah, seperti dalam perikop bacaan kita pada saat ini di minggu pertama masa Advent ini ya Saudara, di mana 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, Rasul Paulus memberikan satu cerita atau memberikan motivasi kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus untuk melihat bagaimana kehidupan yang dialami oleh jemaat Makedonia. Dalam pembacaan kita sangat jelas Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang pertama Paulus mengatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, kemudian ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi satu kehidupan yang sedang dihadapi oleh jemaat Makedonia, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kehidupan yang penuh dengan tantangan pergumulan yang luar biasa. Dan bahkan dikatakan jemaat Makedonia bukan saja berkekurangan secara materi, tetapi terbeban dalam berbagai penderitaan lainnya. Namun apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus ketika mereka mengalami hal yang demikian, mungkin dalam situasi yang terpuruk sekalipun, tetapi jemaat Makedonia ini Bapak Ibu Saudara, mereka tidak kehilangan pelayanan kasih. Jadi apa yang ada pada diri mereka, mereka berikan sebagai bentuk pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara, mengapa jemaat Makedonia tetap mau melakukan pelayanan kasih itu dengan penuh sukacita, dengan penuh satu kehidupan yang boleh dikatakan mereka bersyukur sekalipun mereka menghadapi penderitaan yang luar biasa. Karena jemaat Makedonia merasakan bahwa mereka berada dalam satu proses. Dan proses itu adalah proses pembentukan dari Tuhan yang selalu bertujuan untuk membentuk dan memulihkan mereka agar tetap berbuat yang terbaik. Ya, artinya mereka menyadari bahwa dalam jadi kehidupan tidak jalan lurus-lurus saja, tetapi pasti ada lika-likunya, pasti ada persoalan yang mereka hadapi, pasti ada penderitaan, kekurangan demi kekurangan yang harus mereka hadapi dan mereka alami. Tapi kembali satu proses pembentukan dari Tuhan yang mau dilihat bagaimana jemaat Makedonia tetap memiliki satu kehidupan yang pernah mengalami kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka, sehingga pelayanan kasih itu tetap mereka laksanakan.
Artinya jemaat Makedonia tidak hitung-hitungan. Dalam kekurangan mereka, mereka memberi. Mereka tidak menunda-nunda waktu untuk melakukan pelayanan kasih. Mereka berjalan sesuai dengan apa yang mereka hadapi dan mereka alami. Dan satu bukti bahwa sekalipun jemaat Makedonia dalam penderitaan Bapak Ibu Saudara, mereka tidak lalu berdiam diri. Mereka tidak pasrah dengan keadaan yang mereka hadapi dan mereka alami. Bahkan mereka tidak meminta-minta, mengemis. Tetapi sesungguhnya mereka merasakan bagaimana kasih karunia Allah di dalam kehidupan mereka. Itu yang mereka harus lakukan, mereka harus teruskan di tengah-tengah kehidupan yang sedang mereka hadapi dan mereka alami. Mereka memberi dengan sukacita, tidak hitung-hitungan. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa mereka mampu memberi kepada orang lain sedangkan keadaan mereka saja tidak berdaya, penuh dengan kekurangan? Jawaban yang pertama tadi adalah mereka telah mengalami kasih karunia Allah. Yang kemudian, yang kedua adalah mereka kaya dalam kemurahan. Kemurahan adalah sesuatu hal yang perlu mereka pertahankan. Kemurahan yang mau menunjukkan mereka harus memberi. Tidak hitung-hitungan. Dan motivasi. Motivasi saat mereka memberi, mempersembahkan sesuatu kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka tidak menutup mata dengan keadaan yang demikian. Bahkan pada ayat yang ketiga, Paulus katakan, "Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka." Luar biasa. Nah, mungkin ini dapat kita kaitkan dengan pemberian persembahan seorang janda. Dia memberikan semuanya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Nah, hal ini mau menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa mereka menyadari masih ada orang yang lebih lagi menderita dari mereka. Nah, ini yang harus menjadi perhatian jemaat yang ada di Korintus. Karena ini Paulus menceritakan, Paulus memberikan motivasi kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus juga merupakan jemaat yang besar, jemaat yang kaya. Artinya membuka cara pandang, membuka hati mereka, mengisi dengan hal-hal yang baik. Dia menceritakan bagaimana kehidupan jemaat Makedonia. Sehingga jemaat yang ada di Korintus tidak merasa menutup mata, tapi mereka harus mencontohi apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Nah, bahkan dalam hal ini juga Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kalau kita lihat dalam 2 Korintus 9 ayat 7, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan setih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Itulah yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Memberi dengan sukacita, bukan karena sedih hati. Bukan tadi seperti saya katakan hitung-hitungan. Kalau saya memberikan, kalau kami memberikan kepada orang lain, terus kami ini memakan apa? Nah, tidak demikian yang ada dalam kehidupan jemaat Makedonia. Hal memberi harus dilakukan dengan rendah hati, rela.
Jika memberi tanpa kerelaan atau dengan paksaan, maka akan cenderung menunda-nunda waktu untuk memberi, bahkan mengurungkan, membatalkan niat untuk kita memberikan, dan hal itu tidak disukai oleh Tuhan. Berbeda dengan jemaat Makedonia, sungguh-sungguh mereka memberikan apa yang mereka punya, memberi melampaui kemampuan mereka. Ini menjadi satu pembelajaran yang sungguh yang mau Paulus sampaikan juga kepada Korintus, jemaat di Korintus. Sangat hal yang sungguh luar biasa dilakukan oleh jemaat Makedonia tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang jemaat Makedonia lakukan, apa yang jemaat Makedonia perbuat, itu semata-mata untuk pekerjaan Tuhan, lebih daripada yang diharapkan. Jadi kembali tadi, mereka tidak hitung-hitungan, mereka tidak mengharapkan balasan sesuatu yang akan menimpa kehidupan mereka, sehingga mereka bisa keluar lepas dari penderitaan hidup. Tapi mereka mau lakukan, bahwa ketika kami melakukan ini, sesungguhnya akan diberkati oleh Tuhan. Mereka memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Ayatnya yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Murah hati, tidak pelit, tidak seke, tidak holit. Murah hati, belum melakukan sesuatu. Karena bisa saja jemaat Makedonia berpikir bahwa apa yang mereka miliki semua bersandar pada Tuhan. Itu sebagai ungkapan syukur mereka. Hidup yang benar-benar mengalami kasih karunia Allah, ya begitu modelnya. Kalau hidup dalam kasih karunia Allah penuh dengan kemurahan, tidak memperhitungkan segala sesuatunya. Tidak, nanti saja dulu deh, karena ini saya masih membutuhkan. Tidak. Tapi apa yang mereka miliki, mereka berikan. Melampaui kemampuan mereka. Kemurahan hati penting di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dikatakan sukacita mereka meluap. Mereka merasa sukacita, merasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa mereka masih dalam keadaan demikian, mereka masih Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan dalam memberi kepada orang yang membutuhkan. Mereka kaya kemurahan, yang artinya dalam keadaan menderita susah sekalipun tidak menjadi halangan untuk mereka memberi. Bahkan mereka memberikan diri kepada Allah untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Allah. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Paulus saja kaget ketika melihat kondisi keberadaan jemaat Makedonia yang sudah menderita. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya mungkin Paulus mau katakan bahwa memberi, tetapi janganlah kasihan keadaan mereka dulu juga sendiri. Tapi Paulus saja merasakan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan, yang daripada Paulus dan rekan-rekan harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami.
bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah. Keselamatan, nafas hidup. Itu yang mereka syukuri. Memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Mereka menyerahkan hidup inilah Tuhan kami, hidup kami. Mereka meyakini Tuhan ada bersama dengan mereka ketika mereka sungguh-sungguh di dalam kemurahan hati mau melakukan atau memberi bagi orang yang membutuhkan. Pertama-tama kepada Allah memberi diri. Ini kami Tuhan. Dan kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami, itu Paulus dan rekan-rekannya. Satu perbuatan, tindakan yang luar biasa. Mau memberi diri dalam pelayanan kasih. Apa yang jemaat Makedonia lakukan, mereka sungguh menyadari dan mereka sungguh mengerti untuk Tuhan. Bukan untuk menunjukkan bahwa mereka mampu, bukan untuk memamerkan, melainkan karena kasih mereka yang sungguh luar biasa kepada Tuhan, yang telah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Dan mereka juga menyadari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka juga menyadari bahwa karena Yesus yang karena kita, Yesus menjadi miskin lewat Via Dolorosa, lewat penyiksaan, lewat penderitaan, bahkan mati di atas kayu salib. Sekalipun Yesus dikatakan kaya, tapi dia menjadi miskin karena dosa manusia. Supaya apa? Supaya manusia umat ciptanya ini menjadi kaya. Karena kemiskinan Yesus yang lahir di palungan. Sangat beda Bapak Ibu Saudara. Kita lihat pada ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang karena kamu menjadi miskin karena dosa kita, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Pelayanan kasih itu yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dari setiap kita anak-anak Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya menyatakan saya adalah seorang pengikut Kristus, saya yang telah mengalami kasih karunia Allah lewat pengorbanan dan juga kebangkitan Kristus, keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap pribadi masing-masing kita. Apakah kita sudah melakukan seperti yang dilakukan oleh jemaat Makedonia? Ataukah kita masih ulur-ulur waktu untuk melakukan pelayanan kasih di dalam hal memberi? Apakah kita masih menunda-nunda? Apakah kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Ketika dalam hal kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita masih hitung-hitungan. Mari belajar dari apa yang dialami oleh jemaat di Makedonia. Sangat penting bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita datang dalam keadaan yang telanjang, tidak memiliki apa-apa. Tapi Tuhan memberikan berkat dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita miliki saat ini, itu semua milik Tuhan. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara, milikilah kehidupan yang penuh dengan kemurahan hati. Marilah kita dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberi dengan penuh sukacita kepada Allah dan juga kepada sesama kita yang membutuhkan kita. Paulus mendorong, memberikan semangat motivasi bagi jemaat yang ada di Korintus.
bahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang masih sampai saat ini Tuhan memberikan kepercayaan nafas kehidupan. Apa yang kita miliki, kita mau memberikan bagi sesama dimanapun Tuhan menempatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan di minggu Advent pertama, mengajak kita semua untuk kembali melihat begitu besar kasih Allah, yang sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran putra Natalnya, yang lahir di palungan. Marilah kita lihat, karena kita, dia menjadi miskin sekalipun dia kaya. Karena kita, dosa kita, dia mau merendah untuk menanggung semuanya itu, dan datang kembali lewat karya kelahiran putra Natal ini Tuhan, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu marilah dalam keadaan apapun, kita dengan rasa syukur dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Kasih tidak perlu digembar-gemborkan melalui ucapan, tetapi dengan tindakan dan perbuatan nyata. Orang yang suka memberi dan penuh sukacita dan dalam kerendahan hati, maka Tuhan akan melipat gandakan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan dengan hati mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena sesungguhnya Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mengalami, merasakan, dan hidup dalam kasih karunia Allah. Dan biarlah kami boleh belajar melihat apa yang telah dilakukan, diperbuat oleh jemaat Makedonia, sebagaimana yang sudah dinyatakan Rasul Paulus lewat perikop firman Tuhan pada saat ini. Bapa, biarlah kami boleh menghayati benar kehadiran kami dalam dunia ini sebagai jemaat-Mu, agar kami tetap mau menyatakan kasih dalam hal memberi bagi sesama dimanapun Tuhan menempatkan kami. Karena apa yang kami miliki dalam dunia ini itu semua berasal daripada Tuhan. Dan biarlah mampukan kami untuk kami tidak memikirkan diri kami sendiri, tapi kami lebih peka melihat keberadaan sesama kami Tuhan. Bahkan ketika kami memberi di dalam pelayanan kasih, maka ada berkat Tuhan yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami semua ya Bapa, untuk mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di minggu pertama masa Advent ini ya Bapa, yang akan membawa kami untuk melihat bahwa Tuhan akan datang lewat kelahiran putra Natal-Mu ya Bapa. Yang biarlah Bapa dalam persiapan kami di masa-masa Advent ini, kami mau mengintrospeksi diri kami secara pribadi, keluarga, dan persekutuan. Apakah kami sudah melakukan kebenaran firman Tuhan selama kami menjalani kehidupan dalam dunia ini? Terlebih di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan, karena pandemi COVID-19. Beberapa bulan Tuhan, kami merasakan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Namun kami mengucap syukur bahwa kuasa dan cinta kasih Allah tetap sedang memberkati kehidupan kami, bahwa Engkau tetap ada bersama dengan kami. Apa yang kami butuhkan, Engkau senantiasa penuhi. Terima kasih untuk itu semua ya Bapa. Ada masih banyak orang di luar sana yang lebih lagi hidup di dalam penderitaan. Tolong kami Tuhan, biar kami memiliki kemurahan hati yang sungguh untuk dapat menyapa, untuk dapat menjamah setiap mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kami, yang membutuhkan kami ya Bapa. Mampukan kami semua Tuhan, sehingga kami dapat menjadi terang, menjadi teladan, menjadi alat Kristus yang semua kami lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Bapa, terima kasih memberkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan. Tuhan tetap jamah dan tetap memberkati kehidupan mereka. Memberkati jemaat-Mu dalam merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan sepekan ke depan, dan sukacita pakai kehidupan mereka untuk senantiasa mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah jemaat yang mereka dalam satu pergumulan, dalam rumah tangga, tetap masih mengharapkan, mendambakan buah cinta kasih mereka itu anak. Biar Tuhan memberikan sukacita, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman untuk selalu percaya bahwa ada waktu Tuhan yang akan Tuhan berikan. Demikian juga ketika saudara-saudara kekasih kami dalam mencari pekerjaan, mari Bapak, Engkau juga yang akan memberikan pekerjaan itu dengan waktu dan cara Tuhan. Kami berdoa juga ketika saudara kekasih kami yang masih mencari pasangan hidup, Bapak juga memberikan kesabaran, kerendahan hati bagi mereka, dan Tuhan akan menjawab pergumulan setiap anak-anak-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi pengurus ke-6 Pelkat, pelayan PAPT, bagi presbiter yang ada Tuhan, Engkau menolong memberkati setiap kami. Kuatkan kami dalam kebersamaan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, pemerintah bangsa, hikmat dan penyertaan Tuhan memampukan mereka untuk mereka dapat memberikan yang terbaik di tengah-tengah bangsa ini, dan Tuhan hadir sebagai pemimpin yang sesungguhnya sehingga bangsa kami Indonesia tetap berada dalam keamanan dan juga persatuan NKRI dan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja, hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan pelosok daerah pos-pos Pelkes. Tuhan memberkati kami semua. Secara khusus GPIB ya Tuhan, mampukan kami untuk kami terus berkarya melakukan pelayanan bagi Tuhan. Di tengah-tengah kami mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Kristus. Tuhan berikan sukacita bagi kami, berikan kesehatan dan keselamatan bagi kami, sehingga kami mau Tuhan pakai menjadi alat kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih terus belajar secara online di rumah Tuhan, berikan semangat, sukacita, hikmat Tuhan secara khusus ketika mereka sedang menjalani masa-masa ulangan Tuhan. Mari Bapa berikan mereka kemampuan dan kesehatan yang baik. Kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing, baik ketika kami bersama suami, istri, anak-anak, cucu, menantu yang ada, baik di kota Pasuruan maupun yang jauh terpisah, Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bapa terima kasih untuk para janda, duda, anak-anak yatim dan piatu. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Para dokter medis, perawat yang ada Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka ketika mereka harus melayani orang-orang sakit secara khusus Tuhan. Saudara kami yang sekarang terbaring karena terpapar virus corona. Bapa dalam kerajaan sorga, kami tidak tahu kapan semuanya ini berakhir. Namun dengan satu keyakinan iman di dalam nama Tuhan Yesus, ada waktu dan cara Tuhan yang akan Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa ini, bahkan dunia ini Bapa. Berikanlah kami hati yang sungguh berserah penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan bagi mereka yang sakit Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Ada beberapa orang yang anak-anak Tuhan yang terbaring lemah, Tuhan mereka sungguh menderita. Biar cinta kasih Allah menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan pakai setiap kami Tuhan untuk bisa memberikan kekuatan, support bagi mereka yang sakit melalui doa-doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan persiapan diri kami untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu depan tanggal 6 Desember 2020. Biar semua dapat terlaksana dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Memberkati kami ambil bagian Tuhan pada ibadah hari ini, baik hamba, demikian juga penatua Ibu Melani, penatua Ibu Erbarus, penatua Bapak Bram Van Jos, Diaken Saudari Tinus Layuk, juga bagian penerima tamu Diaken Bapak Ferdinand Tarigan dan Diaken Bapak Firdaus Sembiring. Memberkati Bapak Stan dan juga Saudari Julia Bampada, demikian juga Saudara Marco dan Bapak Wijaseno. Terima kasih Bapak, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami, pelayanan kami di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
ucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-38 yang menyatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Orang miskin pembebasan bagi orang yang ditawan.
Tundukkanlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.